kemudian sakit, oh berarti puasa itu apa namanya, bukan sehat tapi tambah sakit. Nah ini berarti dia, oh hukum puasa ini tidak ada sekarang diadakan. Ini salah. Jadi kita berpuasa, ilat syar'inya adalah ayat, ya, ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu yang diwajibkan berpuasa. Ya. La'alakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi alasan kita berpuasa itu karena perintah Allah. Jadi yang mahasiswa, ya, sahabat-sahabat ya, yang tercinta, kita berpuasa itu karena perintah Allah, bukan karena ingin apa diet ya. Kalau yang perempuan misalkan ingin diet, atau yang laki-laki kepingin apa namanya sispek ya, yang menguruskan perut, itu bukan alasan kita untuk apa namanya berpuasa. Alasan kita berpuasa itu karena perintah Allah. Kalau misalkan hasilnya itu bagus, misalkan yang misalkan berat badannya berapa? Ada yang 60 apa enggak? Yang 60 jadi 55, yang atau jadi 50, ya. Itu adalah manfaat. Karena nanti bisa Pak saya puasa tapi tinggi apa berat badan saya tambah naik ini. Oh ini mungkin buka puasanya itu dia balas dendam misalkan ya. Nah, berarti puasa itu tidak wajib karena puasa saya itu bisa meningkatkan berat badan ya. Itu salah. Kita berpuasa, ilat syar'i kita adalah ya, bahwasanya Allah mewajibkan kita ya, untuk berpuasa. Itu ya. Kalau misalkan berpuasa itu, oh Pak saya berpuasa sakit, tambah sakit, tetap wajib berpuasa. Ya, hukum berpuasa itu tetap ada, wajib ya. Kalau sekarang dia sakit, bisa nanti dia membayar, bisa membatalkan puasanya. Kemudian nanti ketika selain bulan Ramadan, dia mengganti, mengkodok. Kemudian jangan lupa lagi di dalam berpuasa kita membayar zakat ya. Zakat ini, zakat fitrah itu berupa pangan ya, berupa bahan pangan. Kemudian diberikan kepada namanya zakat itu untuk 8 golongan an-nafus saman. Ya, bukan untuk yang lain. Karena ada pendapat ya bisa untuk yang lain, tetapi kami sendiri ya, apa namanya zakat fitrah itu adalah untuk di sektor bahan pangan. Misalkan di Indonesia adalah beras. Ya. Nah, dan pengumpulan zakat, apa namanya pembagian zakat itu pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan pembagiannya, distribusinya. Nah, dan juga ada zakat mal, ada zakat-zakat lain, infak, sodako. Kita sebagai seorang muslim, seorang mahasiswa, ya. Oh Pak, saya apa namanya kita punya akal untuk mengatur ekonomi kita, mengatur apa namanya dompet kita. Kalau bisa di bulan Ramadan ini kita perbanyak infak kita per hari kalau bisa ya, per hari. Misalkan panjenengan punya 30.000 saja, ya kita jadikan satu hari itu hanya Rp1.000 saja, biar nanti 30.000 di dompet Anda itu bisa terinfakkan semua. Jadi kalau bisa diistiqomahkan per hari kita apa namanya menginfakkan harta kita. Saya dapat 30.000, punya uang dompet 30.000, besoknya insya Allah 30.000 lagi Ustaz. Ya 30.000 terus ya. Jadi kalau bisa kita diistiqomahkan per hari untuk infak. Kalau misalkan sekarang kan mahasiswa kan ada yang beberapa yang Allah berikan rezeki yang melimpah, misalkan di internet marketingnya ataupun misalkan di apa namanya, nah bisa menambah di Ramadan. Ya. Jadi
Dan kita di dalam berpuasa ini ya, ada kita Ramadan adalah bulannya Al-Quran, ya, maka kita harus berbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya memperbanyak jusnya berapa menghatamkan berapa kali, bukan hanya itu saja, tetapi panjenengan kalau bisa membaca tafsirnya, ya. Tafsir ya, kitab tafsir yang ada di internet ya, ada buku bisa di-download ya, tafsir Ibnu Katsir. Baca ya, pahami ya, renungi ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu akan menjelaskan tibyana likulli syai'. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan sesuatu, segala sesuatu. Panjenengan misalkan ya di dalam perkuliahan ada masalahnya apa, misalkan masalahnya apa biasanya di kuliah masalahnya apa. Kalau saya dulu kita ada pelajaran masalahnya apa biasanya. Kalau saya dulu itu ada pelajaran filsafat sains ya. Filsafat itu berpikir segala sesuatu ya, tidak terbatas. Mereka memandang bahwasanya agama itu adalah hanya kepercayaan saja. Nah, dari sana saya bingung loh. Berarti agama itu beda dengan sains ya. Sains itu metode ilmiah, agama itu tidak pakai metode ilmiah. Wah, berarti kedudukan agama itu ibarat itu kurang valid daripada yang kita pelajari kimia, fisika, matematika. Ya. Padahal kita keimanan itu harus valid. Maka kita bisa terjawab di dalam Al-Quran. Bahwasanya Islam itu ya adalah butuh metode ilmiah untuk membuktikan, butuh kevalidan. Bahkan kita dalam soal Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ibarat di dalam metode ilmiah itu kan saat ilmiah itu adalah dia bersifat kevalitannya tinggi. Mungkin kalau panjenengan nanti skripsi ada signifikasinya itu ada taraf signifikasinya, signifikan. Nah, di dalam Islam itu diajak kita untuk berpikir, bukan seperti filsafat yang memandang agama itu percaya saja. Sehingga kita tidak boleh ada orang non muslim misalkan, kita tidak boleh mengatakan agama mereka itu salah. Kalau kepercayaan itu harus mengatakan seluruh agama itu benar. Nah, ini saya tidak terima dulu itu. Sehingga ketika belajar filsafat sains, saya kemudian membandingkan dengan Al-Quran. Nah, inilah pentingnya kita mengaji ya plus ya memahami Al-Quran dari tafsir. Coba di buku di kamarnya ya, panjenengan bukan hanya Al-Quran, sandingkan dengan tafsirnya. Atau ada sekarang kan Al-Quran yang sudah dilengkapi terjemahan plus tafsirnya. Kalau ada rezeki bisa beli itu, atau bisa di-download, bisa download di Play Store, sudah banyak. Pahami dan resapi. Dan berpuasa ini ya, dalam sholat taraweh ya, kita juga ada puasa sholat taraweh. Kalau bisa sholat tarawehnya panjenengan cari imam yang suaranya bagus ya. Ini saran kami ya. Atau misalkan panjenengan suaranya bagus, bisa mengimami di musola, karena suaranya bagus itu akan lebih menguatkan hati kita, menenangkan hati kita. Itu tips-tips dalam bulan Ramadan ini, semoga
apa namanya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan. Buat kita di bulan Ramadan ini, saya tidak terasa sudah umur saya sudah hampir berapa ini ya, kepala 3 ini ya. Apa namanya, berarti dalam waktu 30 tahun itu telah berjumpa dengan Ramadan. Banyak di usia saya ya, mungkin di mahasiswa di angkatan saya ada yang meninggal, ada. Jadi saya bersyukur kepada Allah ya, dan ya, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini. Kita berusaha untuk memaksimal diri kita, apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Jadi pada bulan Ramadan ini para mahasiswa, saudara-saudaraku yang mahasiswa ini, bulan Ramadan ini bulannya perjuangan. Rasulullah itu di bulan Ramadan ini adalah beliau mengintensifkan baik itu jihad ofensif maupun defensif. Kita tahu perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Posisi Rasulullah di perang Badar itu 300 lawan 1000. Dan kaum muslimin pada saat itu berpuasa. Nah, kita ya di di bulan Ramadan ini kita berjuang ya demi tegaknya Islam. Jangan sampai kita mager ya, istilahnya mager ya. Malas gerak ya, mager itu, atau kaum rebahan itu ya, itu apa namanya, habis sholat subuh tidur, habis sampai duha sholat duha, ngaji, tidur lagi, terus sampai duhur, adzan duhur, sholat, ngaji sebentar, tidur lagi sampai asar, ngaji, tidur lagi sampai buka puasa. Ya. Kita jangan seperti itu ya. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Bagaimana saat ini kita Islam ya itu butuh yang kita tahu sekarang Islam dikriminalisasi ini ya, kemudian kita sebagai seorang muslim, mahasiswa muslim harus berusaha untuk berjuang untuk tegaknya Islam. Ada nasihat ya dari Luqman, soal Luqman ya, ini soal nasihat ya, bapak kepada anaknya. Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, aqimis sholah, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Kemudian aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, ya, ajaklah manusia ke jalan yang ma'ruf, yang jalan yang benar. Aqimis sholah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kita. Jadi kita diperintahkan Allah selain sholat, ya, selain sholat 5 waktu, saya sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi juga nasihat, ya, nasihat yang kemudian nasihat bapak kepada anaknya yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran itu adalah untuk kita menyeru kepada yang benar, kebaikan. Yang baik itu apa? Islam. Kita ajak teman-teman kita yang tidak berpuasa. Kita ajak teman-teman kita yang sudah berpuasa untuk menjalankan Islam secara menyeluruh. Yang berpuasa tapi tidak pakai pakai kerudung ya,
itu diajak ya. Yang puasa tapi apa namanya dia pacaran, nah ini ya mahasiswa yang mungkin yang masih berpacaran ya diajak tobat, panjenengan berpuasa Pak, Mas. Ya. Puasa itu adalah salah satu kewajiban yang Allah berikan agar kita itu bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang diperintahkan oleh Allah adalah menghindari zina, wala taqrabuz zina. Pacaran itu termasuk ya termasuk aktivitas yang sebentar ya ada sponsor ini sebentar. Ya, saya sekali lagi, jadi kita harus menasihati ya, dan ketika dia sudah melaksanakan Islam, ya, maka kita ajak untuk berjuang dalam Islam ini, karena ya, kita ya barang siapa yang menolak agama Allah, intang surullahu yang suruh. Barang siapa yang menolak agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, agama Islam ini ya dijanjikan oleh Allah akan Allah berikan kemenangan, ya, sehingga kita harus sebagai bagian dari penolong-penolong agama Allah. Jadi bulan Ramadan itu bulan perjuangan bagi teman-teman mahasiswa. Mereka mahasiswa adalah agen of change, agen perubahan, maka momentum Ramadan ini jadikanlah sebagai momentum perjuangan. Yang bisa menulis, tulislah. Berdakwalah dengan cara menulis. Yang bisa YouTuber misalkan sekarang apa namanya itu online ya, buatlah konten-konten kreator konten-konten yang mengajak kepada Islam. Ya, meskipun di rumah buat konten lah, dan konten itu di media sosial ataupun di tetangga, ajaklah teman-teman kita untuk berjuang di dalam Islam yang subhanallah pahalanya kita tahu ya, di bulan puasa ini sunnah itu Allah ganjar seperti amalan pahala wajib. Amalan pahala wajib itu diganjar oleh Allah berlipat-lipat. Maka dakwah ini, menolak agama Allah ini adalah wajib bagi kaum muslimin. Wajib bagi kita, wajib bagi seluruhnya, terkhusus mahasiswa ini ya, yang masih muda, ya ayyuhal syabab, ya, pemuda. Yang mana pemuda inilah yang waktu Rasulullah SAW di Mekah jumlahnya lebih banyak para pemudanya daripada yang tua. Kita ingat Ali bin Abi Thalib, kita ingat Mus'ab bin Umair, yang apa namanya itu, yang tubuhnya kecil ya, tapi subhanallah ya, Mus'ab bin apa namanya, Abdullah bin Mas'ud, dan mereka apa namanya subhanallah, Islam itu juga tidak memandang apakah fisik kita itu kecil besar ya, wajahnya paras yang ganteng ataupun maksudnya tidak ganteng ya, maksudnya putih atau hitam. Allah tidak membeda-bedakan. Yang Allah membedakan adalah, yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Ketakwaan itu salah satu ditandai dengan perjuangan kita kepada Islam. Ya, semakin kita berjuang di bulan Ramadan ini, subhanallah pahalanya akan semakin Allah tambahkan ini. Seperti hanya Rasulullah di bulan Ramadan ini malah giat untuk melakukan futuhat, melakukan dakwah sampai Islam kita bisa rasakan saat ini di Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi
semangat tips bagi puasanya para mahasiswa adalah puasanya para pejuang yang mana memperjuangkan Islam. Ya mudah-mudahan Allah memanggil kita, memilih kita menjadi para pejuangnya yang syahid di jalan Allah. Allah bisawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Fajar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman Ikhwan maupun Ahwat yang ada pertanyaan bisa upload atau ditulis di kolom chat seperti itu. Disilahkan pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu closing statement dari Ustadz Fajar. Ya, jadi puasa Ramadan ini ya, perlu diingat lagi yaitu terkait niat ya. Niat itu adalah per hari ya. Jadi sebelum waktu sholat subuh datang,
kemudian kita berpuasa ya sampai terbenam matahari, berbuka puasa. Kita diperintahkan untuk mengawali berbuka ya dengan air minum, dengan kurma ya, dengan yang manis ya. Karena kita suruh untuk menyegarkan berbuka. Beda dengan di sholat Idul Fitri ya. Kita kalau di sholat Idul Fitri ketika nanti Lebaran ya, kita disuruh untuk malah sebelum sholat kita diperintahkan untuk makan dulu, ibarat makan ringan ya. Nah, untuk menyegarkan berbuka ya, kemudian bisa sholat, kemudian bisa makan yang berat. Jadi yang penting menyegarkan berbuka puasa. Dan di pagi waktu berpuasa, panjenengan diperintahkan untuk mengisinya dengan hal-hal yang terbaik ya. Karena setiap waktu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Salah satunya adalah ya ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah yang memerintahkan kebaikan dan mencegah yang mungkar. Ini bisa kita lakukan ya dengan yang kita bisa lakukan saat ini. Ada yang bisa menulis, ada yang bisa di YouTube ataupun di manapun bisa, ataupun langsung dakwah secara langsung ke masyarakat, ke sahabat, ke teman. Apalagi panjenengan sekarang di rumah ya, di rumah masing-masing kan pasti punya teman, punya sahabat dekat ya. Itu adalah momentum kita untuk mengajak dia kepada Islam. Dan niatkan ya, subhanallah, ini istilah saya, biasanya kan ada doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini selalu kita baca terkhusus ketika setelah sholat ya. Nah, ada juga niat sapu jagat ya. Jadi ada niat sapu jagat. Niat sapu jagat ini kita tahu innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala amal itu tergantung niatnya. Dan Allah akan memberikan apa yang kita niatkan itu. Misalkan kita berpuasa ingin nanti saya dipandang orang yang soleh, maka kita akan dapat sanjungan masyarakat. Oh, ini anak baik berpuasa. Kalau kita niatnya itu, jadi kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niat sapu jagat ini ya tadi ya mengenai dakwah tadi. Kita dakwah itu tujuannya agar manusia itu kembali kepada Allah, agar kembali jalan yang Allah perintahkan, Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, kalau kita bisa mengajak orang itu beramal soleh satu orang, misalkan kita mengajak si A itu berpuasa yang sebelumnya dia tidak berpuasa, ya, kemudian dia berpuasa, kita dapat pahala. Kalau niat baik dalam Islam itu sudah dihitung pahala. Ya. Beda dengan niat buruk, dalam Islam itu niat buruk itu tidak dihitung pahala. Kalau dia sudah melakukan niat itu dapat dosa. Niat buruk ya maksudnya itu. Niat buruk ketika dilakukan baru dapat dosa. Tapi kalau niat buruk saja itu tidak dapat dosa. Subhanallah, dalam Islam itu Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi niat baik ya, niat baik itu sudah dihitung oleh Allah.
Ya. Kita niat berpuasa itu sudah dihitung oleh Allah sebelum kita melakukan puasa ini. Nah, ketika kita meniatkan mengajak orang berislam, satu orang, ini niat saja Mas ya, niat saja, niat ya. Satu orang kita mengajak satu orang untuk menjalankan Islam, memperjuangkan Islam, menjadi orang-orang menjadi pejuang Islam nanti satu orang ini, maka pahalanya kita akan diberikan oleh Allah pahala satu orang. Ketika kita niatkan dua sahabat kita, misalnya kita meniatkan mudah-mudahan saya bisa mengajak dua sahabat saya ini ya, ke dalam Islam, ibadahnya luar biasa, juga perjuangan dalam Islam, maka Allah akan insya Allah ya, Allah akan berikan pahala sejumlah dua orang ini. Ini masih niat ini belum dilaksanakan, ini sudah pahala ya. Kita niatkan keluarga kita, yang keluarganya 5, berarti pahalanya 5. Yang misalkan anggota keluarganya 10, ada yang 10 apa enggak? Yang adiknya, misalkan ada yang 10, ya ada dulu pengurus BDM itu lebih dari 10 ya. Keluarganya, anggota keluarganya, berarti pahalanya 10. Ini belum dilakukan, ini masih niat. Allah akan berikan pahala 10 orang ini. Kalau misalkan, kan tidak apa-apa niat ini ya, kita berusaha menjadikan seluruh, misalkan yang ada di Nganjuk, misalkan ada yang di Blitar, misalkan ada di Malang, meniatkan saya akan mengislamkan, maksudnya mendakwakan orang agar kembali kepada jalan Allah se-Malang. Maka pahalanya yang Allah berikan itu akan se-Malang. Jumlah penduduk Malang berapa ya? Berapa ribu ya? Berapa juta ya? Jadi pahalanya itu sejumlah itu. Ini pasti pahala ini, masih niat ini, subhanallah, Allah berikan pahala yang luar biasa. Kalau niat kita jangan tanggung-tanggung ini. Ya. Bagaimana kalau kita niatkan se-Jawa Timur? Ya Allah, saya niatkan mudah-mudahan saya ingin ya Allah seluruh Jawa Timur ini mereka cinta kepada syariah dan ingin melaksanakan syariah. Maka subhanallah, niat berapa juta kaum muslimin yang ada di Jawa Timur ini, Allah akan berikan pahala kepada kita. Ini Jawa Timur. Kita niatkan lagi, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mendakwakan Islam agar seluruh Indonesia ini cinta kepada Islam, melaksanakan syariat Islam, dan mereka menjadi pejuang-pejuang Islam. Maka insya Allah pahala, sekarang jumlah penduduk Indonesia berapa ya? Kalau lagunya Bang Haji Roma Irama kan 250 juta jiwa ya. Sekarang kan mungkin nambah ya. Berarti tambah banyak lagi pahalanya itu. Berarti 250 juta jiwa Allah akan berikan pahalanya kepada kita. Ini masih niat. Bayangkan kalau seluruh dunia ya, kita niatkan ya Allah, semoga kami ini, saya berniat mudah-mudahan kami menjadi pengemban dakwah sehingga seluruh kaum muslimin, dan bukan hanya kaum muslimin, seluruh umat manusia di dunia ini mau melaksanakan hukum-Mu ya Allah. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan pahala yang seluruh dunia ini. Berapa miliar ya sekarang? 7 miliar ya insya Allah, kurang lebih 7 miliar penduduk dunia ini. Aktivitas yang kita lakukan ya harus sesuai dengan apa yang kita niatkan itu.
Tidak mungkin kita niatkan itu, tetapi kita melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan itu. Misalkan kita niatkan seperti itu, tapi masih rebahan. Tapi cukup niat saja, subhanallah, ini sudah Allah berikan pahala itu. Jadi kita meniatkan ya, niat sabu jagat, bahwasanya kita niatkan di dalam hati kita, apalagi di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari kaum muslimin mendakwakan Islam, sehingga kaum muslimin mau melaksanakan hukum Allah, mau menerapkan hukum Allah, mau menjadi penolong-penolong agama Allah. Yang mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan niat kita dan memberikan menjadi pemberat amal soleh kita. Kemudian pada waktu berbuka, kemudian sholat taraweh, ya kita pilih ya. Mudah-mudahan kita ada, kalau misalnya ada imam ya yang suaranya lebih bagus, maka pilihlah imam yang suaranya lebih bagus. Bukan syarat sah ini ya, tapi syarat ini tips agar kita lebih menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Dari masjid-masjid yang ini jusnya lebih banyak misalkan. Sekarang kan ada biasanya di masjid jamaah itu kan satu taraweh itu 1 juz, juga bacaannya sudah juga bagus ya. Nah, kita ikuti taraweh di sana. Nah, semoga. Dan kita tadi ada berbuka, kita harus berbuka yang ya tidak tidak berlebihan di dalam berbuka. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa di antara kalian, yang paling terbaik itu adalah yang paling bertakwa di antara kita. Bukan yang paling tadi, yang paling cantik, yang paling tampan. Abu Lahab itu juga termasuk artisnya Arab ya dulu ya. Di Abu Lahab itu artisnya Arab, ganteng, tetapi Allah laknat, bahkan termaktub di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Dan istrinya, istrinya itu juga artis. Mungkin sekarang siapa artis yang keren ya? Pokoknya artisnya kaum Quraisy itu ya Abu Lahab, Abu Jahal. Istrinya itu ya. Jadi ketampanan itu, kecantikan ataupun tidak Allah lihat, tetapi yang Allah lihat adalah ketaatan kita kepada Allah. Siapa yang banyak-banyak berlomba ya, fastabiqul khairat ya, lomba-lombaan ini ya. Sekarang di bulan Ramadan kita lomba-lombaan ya. Yang puasanya, saya puasa ya, puasa. Yang baca tafsir Quran siapa? Nah, lomba-lomba gitu. Enggak apa-apa saya misalkan iri sama panjenengan, oh saya iri nih. Ya kalau baca Al-Quran sama tafsirnya itu iri enggak apa-apa. Iri itu boleh ya. Ada 2 hal yang kita boleh irikan. Iri ketika kita ada saudara kita yang lebih ilmunya amalnya paling hebat, nah kita boleh iri. Seperti Umar bin Khattab itu iri sama Abu Bakar ya. Abu Bakar itu kalau menginfakkan itu seluruhnya ya. Infaknya hartanya seluruhnya diinfakkan kepada Rasulullah. Abu Bakar ya saya tidak bisa seperti Abu Bakar, dan iri kepada Abu Bakar. Dan sedekah ya, masalah sedekah itu kita boleh iri. Oh, misalkan si Anton itu infaknya kok per hari 10.000, saya hanya 5.000, itu boleh iri. Ya, tidak apa-apa iri dalam menginfakkan harta itu boleh, sama iri dalam keilmuan itu boleh. Dengan iri itu kita termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah jadikan kita, Allahumma ja'alna
min muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, senantiasa menjadi pejuang-pejuang agama Allah, yang mana semoga kita bisa menyaksikan ya kebangkitan Islam nanti, menyaksikan kaum muslimin umat manusia ini melaksanakan Islam. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk closing statement yang disampaikan oleh Ustaz Fajar. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan melakukan berbagai macam kegiatan kebaikan seperti itu. Karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul jam 5, saya sebagai moderator akan menutup kegiatan kajian pada sore hari ini dengan baca doa kifaratul majelis diawali dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila masih ada banyak kurangnya dalam membawakan kajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.